Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dr. Tony Setiobudi dari Mount Elizabeth Hospital Singapura. Saya akan berbicara tentang keracunan vitamin D. Ini adalah masalah yang tidak boleh dianggap remeh. Banyak dari kalian yang pengen tahu lebih dalam lagi tentang vitamin D toxicity atau keracunan vitamin D. Sebenarnya apa sih gejala dari keracunan vitamin D? Dan dosis berapa atau level vitamin D berapa, setinggi berapa yang bisa menyebabkan keracunan. Di video kali ini saya akan jawab semua pertanyaan ini menurut data dari literatur medis. Saya sendiri tidak pernah menangani pasien keracunan vitamin D dalam beberapa tahun terakhir. Nah, sebenarnya kalau kita ikuti rekomendasi dari Endocrine Society, target kadar vitamin D antara 40 sampai 60 nanogram per mililiter, keracunan vitamin D itu hampir tidak pernah terjadi. Jadi ini aman sekali kalau Anda ikuti rekomendasi. Sebagai dokter di Singapura, saya selalu sangat berhati-hati. Kita semua harus praktek sesuai evidence-based medicine. Kalau kasih advice yang tidak betul dan berakibat keracunan, terutama yang melibatkan orang banyak, konsekuensinya izin praktek ini bisa dicabut. Ini adalah professional risk that is not worth taking. Kuncinya do no harm dan praktek sesuai dengan aturan. Saya pernah menangani vitamin D toxicity. Ya, waktu saya kerja sebagai dokter junior, waktu kerja jaga malam di rumah sakit. Tapi yang saya bagikan di sini bukanlah pengalaman pribadi, tapi saya bagikan apa yang sudah saya pelajari dari literatur medis. Tidak ada expert opinion sama sekali, semuanya ada referensinya. Dan semua referensi yang saya pakai, ini saya cantumkan di bawah ini. Kalian bisa cek, cross check semuanya. Dan kalau ada statement saya yang tidak sesuai dengan referensi, kalian semua bisa memberi kritik. Silahkan tulis komen di bawah ini. Oke, sekitar 8.000 kasus keracunan vitamin D ini dilaporkan setiap tahun ke US Poison Control Centers. Dari semua vitamin D adalah penyebab keracunan yang paling sering terjadi. Kampanye vitamin D dosis tinggi dalam 2 dekade terakhir ini adalah salah satu penyebabnya. Kampanye vitamin D dosis tinggi sih boleh-boleh saja, tapi jangan underestimate atau menganggap remeh resiko keracunan vitamin D. Ini sangat mungkin terjadi jika vitamin D dikonsumsi tidak sesuai dengan rekomendasi. Saya yakin banyak dari kalian yang pernah dengar kadar vitamin D di atas 150 nanogram per mililiter itu aman, tidak terjadi keracunan. Ya, keracunan terjadi kalau kadar vitamin D naik di atas 300 nanogram per mililiter. Tapi tunggu dulu, kita akan cek apakah statement ini sesuai dengan literatur medis. Saya akan tunjukkan level terendah yang pernah dilaporkan menyebabkan keracunan vitamin D. Sebelum saya teruskan, ya welcome to my channel. Bagi kalian yang baru, jangan lupa subscribe. Saya akan terus bagikan info-info kesehatan yang akurat, up to date, dan bisa dipercaya. Dan yang penting, bisa dimengerti oleh kalian semuanya. Vitamin D berfungsi untuk meningkatkan penyerapan kalsium dari saluran pencernakan. Jadi semakin tinggi kadar vitamin D, semakin tinggi juga kadar kalsium di dalam tubuh kita. Kalsium itu sangat penting, ya, berguna untuk banyak hal, seperti untuk mempertahankan kekuatan tulang, fungsi saraf, otak, dan otot termasuk otot jantung akan optimal jika level kalsiumnya normal. Tetapi jika kalsiumnya terlalu tinggi, ini bisa menimbulkan masalah
Keracunan vitamin D terjadi karena kadar kalsium yang tinggi di dalam darah dan di saluran kencing. Terus sekarang apa sih tanda terjadinya keracunan vitamin D? Sebagian besar dari pasien yang mengalami keracunan vitamin D merasa mual, mungkin muntah, konstipasi, susah buang air besar, badannya lemah, ototnya lemah. Ada yang mengalami depresi, nafsu makan berkurang, dehidrasi, rasa haus yang berlebihan, dan akibatnya minumnya banyak sekali. Ini adalah tanda-tanda keracunan vitamin D. Nah, sebenarnya tanda-tanda ini sangat tidak spesifik. Kalau kalian sakit apa saja, salah satu dari gejala yang saya sebutkan tadi, kemungkinan besar pasti ada. Oleh karena itu, banyak orang yang gak pernah berpikir bahwa gejala tersebut terjadi kemungkinan karena keracunan vitamin D. Vitamin D overdosis dalam jangka panjang bisa menyebabkan komplikasi seperti batu ginjal, bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal dan kalsium deposit pada pembuluh darah koroner dan katup jantung. Ini bisa membuat pembuluh darahnya mengeras dan katup jantungnya mengeras dan tidak berfungsi dengan baik. Terus aritmia atau detak jantung tidak teratur. Bisa juga menyebabkan radang pankreas atau pankreatitis. Ini adalah masalah yang sangat serius. Kadang bisa sampai menimbulkan kematian. Info ini saya dapatkan dari NIH, National Institutes of Health. NIH adalah the nation's medical research agency di bawah US Department of Health and Human Services di Amerika Serikat. Jadi menurut saya informasi dari NIH ini sangat reliable dan non-bias. Sekarang vitamin D dosis berapa yang bisa menyebabkan keracunan? Sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya ingin menunjukkan bahwa The Institute of Medicine atau IOM di Amerika Serikat dan di Kanada dan European Food Safety Authority atau EFSA menentukan tolerable upper limit dari vitamin D adalah 4.000 unit per hari. Tapi kan banyak orang yang minum vitamin D 4.000 unit per hari atau bahkan di atas itu dan mereka sehat-sehat saja. Mereka biasa-biasa saja, tidak ada gejala sama sekali. Setelah meneliti lebih dalam lagi, saya temukan istilah No Observed Adverse Effect Level atau singkatannya adalah NOAEL. Semua obat dan suplemen pasti ada informasi tentang NOAEL atau No Observed Adverse Effect Level. Ini artinya tidak ditemukan efek samping di bawah level itu. Untuk vitamin D, NOAEL-nya adalah 10.000 unit per hari. Artinya apa? Keracunan belum pernah dilaporkan terjadi pada orang yang minum vitamin D sampai dosis 10.000 unit per hari. Jadi boleh dong minum vitamin D 10.000 unit per hari? Ya, pertanyaan ini kalian akan jawab sendiri setelah nonton video ini sampai selesai. Supaya kalian lebih paham tentang konsep NOAEL, saya akan membandingkan dengan obat yang hampir semua orang pernah pakai. Namanya adalah paracetamol atau Panadol. Saya yakin semua orang pernah minum paracetamol. Dosis dari paracetamol adalah 500 sampai 1000 mg dan ini bisa diminum sampai 4 kali sehari. By the way, satu tablet paracetamol isinya adalah 500 mg. Jadi maksimum dosis per hari adalah 4000 mg atau 8 tablet. NOAEL dari paracetamol adalah 357,5 mg per kilogram berat badan per hari. Misalnya berat badan seseorang 70 kg. Orang itu bisa mengkonsumsi Panadol sebanyak 25.000 mg atau 50 tablet per hari tanpa ada efek samping. Tapi kenapa kalau Anda demam dan sudah minum paracetamol mungkin sampai 8 tablet per hari dan masih demam,
dokter tidak pernah menganjurkan minum saja sampai 50 tablet per hari. Pokoknya sampai demamnya turun. Nggak pernah kan? Walaupun Noelnya adalah 50 tablet per hari. Kalau ada dokter seperti ini, ya Anda harus curiga. Jangan-jangan dia punya pabrik paracetamol. Ya. Kenapa tidak dianjurkan minum sampai 50 tablet per hari? Kan ini aman. Ini karena maksimum therapeutic range didapatkan dengan mengkonsumsi paracetamol 4000 mg per hari. Di atas itu tidak ada peningkatan therapeutic effect. Jadi lebih dari 4000 mg per hari tidak ada manfaatnya, tapi resiko keracunan meningkat. Sekarang balik ke vitamin D. Pertanyaannya adalah apakah vitamin D 10.000 unit per hari therapeutic effect-nya lebih tinggi daripada vitamin D 2000 atau 3000 unit per hari? Kalau pertanyaannya seperti ini, jawabannya akan ngambang. Ya, bisa ya dan bisa tidak. Karena apa? Karena therapeutic effect vitamin D bukan tergantung dari dosis yang diminum, tapi tergantung dari kadar atau level vitamin D di dalam tubuh kita. Oke, sampai di sini saya berharap kalian mengerti. Menurut Endocrine Society, therapeutic range yang dianjurkan untuk vitamin D adalah 40-60 nanogram per mililiter. Kalau dengan minum 2000 sampai 3000 unit per hari, Anda bisa mencapai therapeutic range ini, maka dosis yang lebih tinggi ini tidak berguna dan hanya meningkatkan risiko keracunan. Tapi sebaliknya ada orang yang perlu 10.000 unit per hari untuk mencapai therapeutic range yang sama. Bagi orang ini, yang minum 10.000 unit per hari tidak apa-apa, tapi monitorlah baik-baik, jangan sampai terjadi keracunan. Jadi therapeutic effect ini tergantung dari kadar vitamin D di dalam tubuh kita dan bukan tergantung dari dosis yang kita minum. Sekarang berapa kadar atau level vitamin D yang bisa menyebabkan keracunan? Pada artikel yang berjudul Development of Vitamin D Toxicity from Overcorrection of Vitamin D Deficiency, dilakukan review vitamin D toxicity. Sekitar 20% terjadi pada anak dan bayi. Sekitar sepertiga disebabkan oleh incorrect labeling. Ada yang kandungan vitamin D-nya ternyata 4000 kali lipat lebih tinggi daripada labelnya. Wow, 4000 kali lipat lebih tinggi, ini banyak sekali. Ini terjadi di Amerika Serikat dan di Turki. 2/3 terjadi karena dosis vitamin D yang terlalu tinggi di luar anjuran. Ini adalah background dari artikel ini. Di sini ada 13 case report. 9 diantaranya melaporkan keracunan vitamin D di bawah 300 nanogram per mililiter. 9 dari 13 melaporkan keracunan vitamin D di bawah 300 nanogram per mililiter. Dan level terendah yang pernah dilaporkan bisa menyebabkan keracunan vitamin D adalah 103 nanogram per mililiter. Ya, 103 nanogram per mililiter. Detail tentang kasus ini terdapat pada artikel yang berjudul Excess Good Can Be Dangerous. Pasien nomor 13, laki-laki umur 42 tahun, mendapatkan injeksi vitamin D dari dokter umum untuk kebugaran supaya tetap segar ya. By the way, kasus ini terjadi di India. Pasien ini menerima injeksi vitamin D 600.000 unit sebanyak 5-7 kali dalam waktu 1 tahun. Setelah saya hitung, kemungkinan pasien ini menerima 3.600.000 unit dalam waktu 1 tahun. Jadi perharinya sekitar 9.900 unit.
Pasien ini mengalami gejala vitamin D toxicity dengan kadar kalsium 11,1 mg per desiliter. Ini hanya kasus yang dilaporkan di Scientific Journal. Saya rasa kasus yang sudah terdiagnosa tapi tidak dilaporkan banyak sekali. Dan yang belum pernah terdiagnosa, jadi pasiennya nggak tahu sama sekali apa penyebabnya, ini juga mungkin banyak sekali. Intinya, jangan meremehkan keracunan vitamin D. Kalau kalian lihat hasil tes darah kalian tentang vitamin D, kalian bisa lihat sendiri, baca, di situ selalu disebutkan bahwa possible toxicity atau keracunan ini bisa terjadi di level di atas 100 nanogram per mililiter. Ini jangan diabaikan. Terus yang terakhir, vitamin D toxicity terjadi karena kadar kalsium yang tinggi di dalam tubuh kita, atau istilah medisnya hyperkalsimia. By definition, hyperkalsimia ini level kalsiumnya di atas 11,1 mg per desiliter. Saya mau cerita sedikit. Dulu waktu saya kerja sebagai dokter junior, jaga di rumah sakit, kalau ada pasien masuk rumah sakit dengan symptomatic hyperkalsimia, kita selalu perlakukan kasus ini sebagai medical emergency. Kita tangani kasus ini dengan cepat, jantungnya kita cek dengan ECG atau EKG. Kalau pasien datang malam, tengah malam, kita tangani saat itu juga, malam itu juga. Jadi nggak nunggu sampai besok pagi baru ditangani. Karena komplikasi hyperkalsimia, yang salah satu penyebabnya adalah vitamin D overdosis, ini bisa serius, seperti denyut jantung tidak teratur atau arrhythmia. Terus kemudian bisa terjadi cardiac arrest, jantungnya bisa tiba-tiba berhenti. Terus gagal ginjal. Dan karena kalsium ini mempengaruhi otak, pasien bisa koma dan bahkan bisa sampai meninggal. Saya ingat sekali dulu, kita selalu pasang infus, kasih cairan untuk melarutkan kalsium, dan suntik obat bisfosfonat atau diuretik untuk menurunkan level kalsium. Steroid juga diberikan kalau hyperkalsimia ini disebabkan oleh vitamin D overdosis. Jadi symptomatic hyperkalsimia ini selalu dianggap sebagai masalah yang serius. Ini pengalaman saya di Singapura. Mungkin di Indonesia juga seperti itu. Saya tidak mau terkesan berlebihan, tapi kalau ada dokter yang nonton video ini, silahkan tulis komen tentang pengalaman Anda dalam menangani symptomatic hyperkalsimia. Apakah benar ini dianggap sebagai masalah serius atau medical emergency? Silahkan tulis di comment section di bawah ini. Oke, setelah ngomong panjang lebar, apa sih intinya? Saya akan ringkas. Ya, nomor 1, vitamin D toxicity itu sebenarnya jarang sekali terjadi. Tapi kalau terjadi, konsekuensinya bisa serius. Jadi jangan dianggap remeh. Yang nomor 2, keracunan vitamin D terjadi karena kadar kalsium yang terlalu tinggi atau hyperkalsimia, dan ini adalah medical emergency. Terus nomor 3, the no observed adverse event level atau NOEL dari vitamin D adalah 10.000 unit per hari. Dosis di atas ini dapat menyebabkan keracunan. Terus nomor 4, therapeutic level dari vitamin D adalah 40-60 nanogram per mililiter menurut rekomendasi dari Endocrine Society. Yang terakhir nomor 5, keracunan vitamin D bisa terjadi di level di bawah 300 nanogram per mililiter. Bahkan level vitamin D terendah yang pernah dilaporkan menyebabkan keracunan adalah 103 nanogram per mililiter. Pasien ini mengkonsumsi vitamin D sebanyak 9.900 unit per hari. Kalau kalian minum vitamin D 10.000 unit per hari atau bahkan lebih dari itu boleh-boleh saja. Tapi jangan lupa untuk memonitor level vitamin D kalian secara berkala. Pokoknya jangan sampai terjadi keracunan.
Itu saran saya. Semoga informasi ini berguna bagi kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Saya Dr. Tony Setiobudi. Thank you for listening. Stay safe dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.